sudut pandang kita. Didukung oleh Kembali lagi di POV bersama saya Anton Pradana dan juga Gilang Kadafi. Di zaman sekarang ini transaksi serba digital nih, ya kan? Apapun segala hal itu lebih mudah karena bisa lewat online, bisa lewat TikTok lah, bisa lewat Shopee lah, e-commerce dan lain sebagainya. Kalau menurut lo, Lang, mana yang lebih bikin lo panik? Nggak bawa dompet atau nggak bawa handphone? Ketika gua nggak bawa handphone sebenarnya yang bikin panik, karena kan lagi kalau keluar nggak bawa handphone, lo mau gimana, mau ngehubungin orang susah, bukan masalah untuk payment aja, karena emang handphone tuh udah kayak apa ya, salah satu hal penting yang emang harus ada di hidup kita gitu. Ketika kita kemana-mana tuh kayak bukan gengsi doang, kayaknya emang nempel dengan handphone daily-nya gitu, karena emang semua bisa dilakukan lewat handphone itu sendiri gitu. Kalau lo nih, ya kan, lo menurut lo adalah handphone adalah yang utama banget nih, berarti top tier utama. Ada nggak hal penting lain selain handphone atau mungkin sinyal handphone lo yang wajib lo bawa, yang head to head? Kalau dompet kayak sekarang udah nggak terlalu matters gitu kan? Ada nggak? Dalam hal apa dulu nih? Kalau apapun. Oh, apapun itu yang hal wajib gua bawa kemanapun itu. Selain handphone. Benar. Ya udah pasti selain handphone, salah satunya pasti yang gua bawa yang nggak jauh-jauh dari dompet. Pasti dua itu yang dompet. Setiap gue mau jalan pasti yang gue cek kayak HP, dompet, kunci motor. Udah tiga itu. HP, dompet, kunci motor. Setiap after nongkrong langsung ngecek HP, dompet, kunci motor, aman, cabut gitu. Itu udah ada settingan ya. Iya, udah ada otomatis. Saya bangun nih langsung megang dong. HP, dompet, kunci motor ada semua, jalan. Tiga hal itu sih kayaknya yang emang harus dibawa kalau keluar. Nah, kalau ngomongin handphone nih, handphone berarti kan semuanya itu ya intinya tetap handphone sih, nggak ada yang head to head ya sama handphone ya. Nggak ada yang lebih penting dari itu karena memang udah judulnya adalah dunia di genggaman kita gitu kan. Apapun yang kita pengen ada di sini gitu. Mau bayar bisa, lo pakai SIM, KTP juga sekarang bisa digital, bisa foto, digital juga, foto juga dan lain sebagainya. Nah, berarti lebih ke pengalaman aja nih. Pengalaman lo waktu pakai handphone atau mungkin ya sinyal yang bermasalah sama sinyal juga. Lo berapa kali ganti provider? Lo punya pengalaman nggak gonta-ganti, nggak seneng, nggak puas, nggak ini ganti-ganti itu pernah nggak? Kayaknya kalau untuk ganti-ganti provider di rumah sendiri, khususnya wifi itu kayak baru sekali doang. Nah, abis itu udah. Kalau yang lo pakai sendiri, yang lo bawa? Oh enggak, itu yang gue bawa itu kayak SIM card gitu kan. Itu nggak pernah gue ganti dari pertama kali gue punya handphone kayaknya. Nah, ini pertanyaan gue. Di saat lo nggak pernah ganti, waktu pertama kali lo memutuskan pakai nomor itu, ya kan kartu perdana tuh banyak. Lo memilih perdana yang apa waktu itu? Kenapa lo milih itu? Enggak, sebenarnya kan waktu itu waktu SMP ya, after masih di pondok gitu kan, beli ya karena emang orang tua gue pakai itu, jadi gue ikut-ikutan pakai tuh, kayak ya udah Telkomsel aja gitu kan, kayak ayah bunda kayak ya udah adik gue sekeluarga kayak full Telkom deh. Boleh promo gitu. nih, promo. Oh iya, masuk ya kan? Boleh kali masuk. Bisa ya lah. Kan? Kasih kayak berapa built-in bisa kali kan. Kenapa? Karena itu wajar sih, gue pun dulu, kalau gue dulu pertama nomor yang gue punya adalah Excel. Karena apa gue pakai Excel? Karena orang tua gue juga pakai Excel. Terus biar teleponnya murah. Oh iya, nggak ada biaya admin. Bukan nggak ada biaya admin, lebih murah. Pulsanya lebih murah. Karena gue waktu pertama kali gue punya handphone itu gue SD, belum ada BlackBerry, belum ada tuh. BlackBerry, ya gue Gen Z awal, tapi di momen itu BlackBerry itu masih yang pakai paketan internet ya. Itu paketannya masih mahal banget, sebulan 150.000 buat zaman paketan. BlackBerry gue masih TK lah gitu. Iya kan? Ramai banget kayaknya. Gua SD BBM ya. Gua kelas berapa ya BlackBerry itu? Kelas 5 apa ya? Udah gede ya. Gua kelas 5 dah. Gue inget banget tuh TK tuh zaman-zamannya RP BBM kan, yang BlackBerry itu ramai banget. Gue pada pakai kayak gitu kan gitu. Tuh, itu kan jadi kayak gue masih pakai nomor-nomor biasa, tapi gue pertama kali punya handphone itu kelas 3 berarti, kelas 3 SD. 3 SD gue punya. Handphone gue masih handphone. Kalau sekarang kan handphone bisa foto. Kagak, handphone gue cuman musiknya bukan MP3, ringtone. Masih ringtone jelek banget. Masih itu rusak masuk mesin cuci. Masuk mesin cuci, saking anak dulu kan. Kalau zaman dulu tuh orang tuh nggak terlalu bergantung sama handphone. Nah, sekarang ini berhubungan nih.
orang kan sekarang bergantung banget sama handphone sama sinyal, ya kan. Lo kalau misalnya nungguin orang, lo mati gaya apa enggak? Kalau lagi di tempat umum gitu, terus nggak ada internet Kan lah. nungguin orang. Nungguin orang. Lalu mati gaya nggak? Kalau kita tanpa handphone. Kalau tanpa handphone? Iya, tanpa handphone pasti mati gaya. Lu bingung sekarang mau ngapain nungguin orang ngelamun gitu kan. Nanti malah jadi konten itu. Kasihan kan sekarang lagi rame tuh. Diem dikit, ngelamun dikit, di-record jadi konten. Tapi kalau ada handphone kan lu nggak bingung kan? Nggak bingung dong, karena kan emang di handphone kita biasa akses scroll sosmed. Kayak ya udah lu kabarin info di mana. Betul. Gitu. Paling kalau tanpa handphone ya nggak jauh-jauh, kalau gue ngejemput adek gue, udah gue ngelamun aja di atas motor sambil dia keluar sekolahan. Ngeliatin dia lu, nungguin adek lu. Ngeliatin bocil aja keluar lalu lalang jajan, iya. Gitu sih. Nah, lo pernah nggak, maksudnya gini, kita tuh kan megang handphone tuh udah kayak kebiasaan banget, udah kayak muscle memory lah. Ya. Kebiasaan apa, sebergantung apa lo sama handphone lo, kayak sampai nggak ada apa-apa pun lo tiba-tiba nyari. Apa refleks lu tuh tiba-tiba handphone lah, apa-apa handphone gitu. Jujur ya, kayak hampir setiap bangun tidur refleks gue ke handphone. Iya, kayaknya udah daily tuh langsung bangun tidur melek langsung buka handphone, nggak bisa gue langsung bangun dan sebagainya. Sebergantung gitu ya? Iya, nggak tahu nggak sih bergantung gimana, mungkin emang udah habitnya kali ya. Ya buka handphonenya, buka aja ngecek WhatsApp gitu kan, kalau nggak Instagram, notif apa, WA dan sebagainya kan, nggak tahu takut info kelas dan sebagainya. Abis itu baru ngelakuin kegiatan lain kayak mungkin mandi, sarapan gitu sih. Tapi lu panik nggak kalau misalnya nggak ada handphone, tiba-tiba wah handphone gue mana nih atau lagi butuh? Ya lu yakin Jujur, sebenarnya handphone lu nggak hilang, Iya. handphone lu nggak hilang, cuman kayak lu panik nggak ada handphone? Panik, pernah waktu itu ngalamin handphone gue nyelip di samping kasur. Itu gue melek kayak handphone gue nggak di samping gitu. Ternyata nyelip di situ, jujur panik. Tahu kan orang panik gimana? Semuanya dilemparin bantal, kasur, guling, kayak gue angkat aja kasurnya gitu kan. Nyelip di samping handphone gue. Nggak tahu apa yang dipanikin, cuman kayak ya udah panik aja bangun tidur nyari handphone biasa di tempat itu nggak ada. Iya, langsung gue bongkar semua itu kamar. Soalnya kan handphone gue tuh apa ya? Kayak nggak, padahal nggak mau di DND, cuman kalau di call emang nggak ada suaranya jadi kecil gitu. Sama tuh, gue juga nggak. Kalau gue kebiasaan gue adalah selalu men-silent handphone. Nggak, kenapa? Karena sekarang itu kalau zaman dulu nih, ntar gue tanya dulu lu silent handphone apa enggak? Gue silent terus handphone gue. Kenapa lu silent handphone lu? Apa ya? Bukan masalah ngeganggu notifnya ya, karena ya ganggu aja nggak suka suaranya aja gitu kan. Bukan barusan tadi bukan ganggu notifnya, sekarang notifnya kan ada notif gitu emang kan. kocak. Cuman suara apa sih kayak call dan sebagainya. Gue tipe kalau orang sebenarnya nggak suka call gitu kan, kayak ganggu bener. Soalnya pernah ini pengalaman waktu gue lagi UTBK handphone gue bunyi. Nah dari saat itu gue melalui silent handphone terus gitu. Gitu sih. Mungkin kayak salah satu alasan gue nge-silent takut kejadian-kejadian itu serupa. Lu bayangin lagi UTBK kalau masuk gitu kan, volume full gitu kan, bukan ada notifikasi azan juga kan waktu HP gue yang satunya, itu azan lagi UTBK kata gue diem kayak handphone gue ada itu gitu kan. Pas lihat bener, ya udah dari situ gue silent handphone terus. Berarti lu nggak punya alarm apa-apa lagi di handphone? Nggak ada. Oh, nah kalau gua itu kenapa kok men-silent apa yang namanya handphone? Zaman sekarang itu kan kalau dulu mungkin zaman telepon SMS itu cuma orang-orang yang emang penting aja yang bisa ngehubungin, maksudnya masuk ngehubungin kita. Sedangkan kalau sekarang tuh ada grup, ada pembahasan yang sebetulnya nggak penting-penting amat dan itu rame. Jadi kayak ting gitu kan. Nah, terus yang kedua ada Instagram. Jadi kan kalau WhatsApp mungkin itu adalah pesan yang emang segera kita harus bales. Tapi kalau Instagram kan nggak penting-penting banget. Notification-nya. Nah, entah. Dan sekarang notif itu nggak cuman tentang itu, tentang orang hubungin, tapi kayak misalnya ada orang live atau apa notifikasinya keluar muncul. Termasuk kayak misalnya lu di e-commerce. E-commerce aja kalau lo izinkan dia untuk kasih notifikasi, centing masuk terus ya. Centing. Mau aplikasi orange kayak, mau biru, ungu kayak, mau hijau itu ada semua ya. Makanya itu gue selalu silent gitu. Kalau lo ini juga sama juga, atau lo punya settingan sendiri misalnya kalau yang aplikasi-aplikasi kayak gitu biar lo silent sendiri atau gimana? Gue kalau aplikasi-aplikasi sebenarnya emang nggak pernah gue izinkan untuk notification gitu loh, kayak mungkin kata di aplikasi orange gitu kan yang hijau. Jadi kayak aplikasi e-commerce tuh jarang nongol sebenarnya gitu. Paling yang nongol ya info pulsa Anda sisa segini, paket internet dan sebagainya, itu doang sih notif-notif yang nyepam. Kalau Instagram masuk gitu kan. Soalnya kalau Instagram nggak ngeganggu karena emang kayak gue hampir tiap hari buka Instagram. Itu sih Instagram.
WhatsApp, yang dibuka 2 handphone sama satu lagi TikTok, udah. Nah, berarti kalau seandainya lu sebut 2 aplikasi utama yang selalu pakai jadi perhatian lo apa? WhatsApp, Instagram. WhatsApp, Instagram. Dua itu, iya. Selalu awal gue buka handphone pasti buka 2 aplikasi itu, karena kan mungkin ada notif chat atau nggak DM dari Instagram gitu sih. Oke. Itu berarti itu yang lo ini nih, yang lo Iya, utamakan. utamain. Jadi selalu dilihat. Kalau termasuk salah satunya M-Banking lo pakai nggak? M-Banking make. M-Banking salah satu yang utama juga nggak? Yang lo perhatiin juga nggak? Kalau buat jajan doang sebenarnya diperhatikan. Iya, nggak terlalu tiap hari ngapain ngecek M-Banking kan nggak mungkin. Paling kalau emang mau lagi di luar baru gue buka gitu kan. Kalau mau payment baru dibuka gitu. Oke. Nah, kalau yang namanya kita kan bergantung banget nih, kayak lo lihat WhatsApp itu kan bergantung banget sama sinyal. Lo termasuk orang yang ngecekin banget kuota nggak? Kalau kuota Iya kan ada otomatis ada notifikasinya kan. Kalau udah habis baru bisa gue ngecek. Tapi kalau emang baru beli dan seterusnya tuh gue jarang sih sebenarnya kayak ngecek kuota. Kan ada mungkin orang yang tipe kalau orang ngecek kuota tiap hari gitu. Gue nggak ngecek kayak pas baru ngisi udah masuk belum, udah masuk keluar nanti ngecek lagi pas udah mau habis gitu. Oh berarti lo, Gitu sih. bentar. Kalau kuota nggak lo cekin berarti? Nggak pernah gue cek sebenarnya kayak salah satunya kan aplikasi Telkomsel misalnya kan. Itu jarang gue buka paling kalau mau beli paket doang gitu. Oke, kalau waktu udah habis aja ya. Iya. Berarti sama berarti. Kalau gue juga melakukan hal yang sama sih. Kayak kalau misalnya tiba-tiba habis nggak bisa kepake, baru gue lah ini kenapa baru gue cek ternyata habis atau apa gitu kan. Nah, pengeluaran terbesar lo yang namanya untuk yang sama sinyal nih. Kuota gitu kan, berupa sama kuota berapa? Biasa paling besar beli kuota tuh yang di 100.000. Ya, 100 gue dapat di 28 hari. Cukup ya 23 ya. Enggak cukup, enggak sampai sebulan ya. Enggak nyampe 28 hari, kayak baru seminggu bahkan. Iya. 2 minggu kurang aja udah habis tuh kuota. Enggak tahu kenapa. Makanya gue juga bingung sekarang tuh kayak dulu tuh cuma butuh berapa giga, sekarang Iya, puluhan giga cukup. tuh cepet Betul, cepet cepet banget. banget. Kayak kemarin juga kan ngisi itu ada di 100 giga tuh. Itu kayak nggak nyampe sebulan udah habis. Bener-bener nggak full di 28 hari gitu. Nah, Kayak boros lu kan banget. berarti kan boros nih. Iya. Lu pernah yang sampai minta jadi fakir sinyal? Pernah nggak sih lu jadi fakir sinyal? Ya, Pernah nggak sih apa ya lu? buat teman-teman kampus gue nih yang suka gue minta hotspot. gitu Sefakir kan. sinyal apa sih lu? Coba lu cerita sefakir sinyal apa sih? Jujur, sebenarnya fakir banget nih kalau masalah internet ya. Gue beli kalau apalagi emang di kampus sih, gue kayak teman kampus gue udah muak kayak minta hotspot kayak buat Rangga ya. Rang ada hotspot nggak? Aden kayak awas kalau, tapi gue minta hotspot kalau mau jajan doang. Rang tetheringin dong Rang gitu kan, nge-scan gitu kan buat buka M-Banking doang. Karena gue cuman punya paket tuh biasa kalau emang nggak kemana-mana ke kampus doang. Gue pikir kan di kampus ada wifi, tapi kalau gue jajan ke kantin kan nyampe kan wifi-nya, ya mau nggak mau gue minta hotspot gitu sih. Hampir tiap hari kayak gue di kampus minta hotspot deh. Gaya doang pageant. Tapi nggak modal. Kalau keluar Gaya baru beli yang sehari cukup. Karena gue mikirnya gini, mungkin kalau gue di rumah wifi, di kampus ada, di kantor juga ada. Gue kalau makanya menderita tuh ketika emang kita mau keluar mau main gitu. Tapi lu pernah nggak? Nah, kan lu selalu minta-minta nih. Iya. Lu pernah nggak ada temen lu yang ngeluh atau ribut perkara sinyal? Selama ini nggak ada sih. Temen gue kayak royal semua, kayak ini sinyal apa sih? Datanya banyak banget nih. Gue nggak tahu dia. Awal saya beli yang kayak ada 50 giga. Oke. Kayak masih ada berapa 20 giga kayak lo kok internetnya nggak habis sih gitu kan. Gue kayak boros banget make gitu kan. Lagi gue juga make nggak nyampe buat scroll TikTok, WhatsApp, cuman make minta tethering untuk payment doang biasanya gitu. Payment. Iya. Oke. Jadi emang nggak Soalnya kan nanti naik lagi ke kelas udah ada wifi lagi. Iya bener. Emang hidupnya bergantung sama orang lain. Emang Memanfaatkan yang ada. manfaatnya yang ada tuh bukan punya dia, gitu kan? Oke, Punya nah, Tuhan. nah lo kan tadi selalu bilang, lo itu apapun kayak buat bayar dan lain sebagainya. Nah lo emang kalau setiap mau bayar, kan selalu pakai digital nih. Ya. Apakah lo akan selalu make sure sinyal lo dulu atau baru lo sadar lah kok nggak bisa, baru lo bingung, baru lo... Itu biasa gue karena nggak mau menghindarkan hal-hal yang udah terjadi, pasti gue selalu make sure lagi sinyal gue ketika emang mau jajan. Tapi kalau di kampus gue nggak peduli karena kan gue jajan bareng-bareng. Tapi kalau emang gue lagi di luar sendirian, mau misalnya lagi nongkrong gitu kan, mau nugas sendiri, itu gue make sure dulu nih bisa kebuka kan ya banking gue. Kalau bisa baru gue ke kasir gitu kan mesen. Tapi kadang sekarang kan ada
kayak macem coffee shop itu udah ada aplikasinya masing-masing, dan biasanya gue juga mesen dari aplikasi itu sendiri. Jadi gue mesen dulu di rumah, jadi nanti di sana tinggal pick up aja. Oh, apa sih? gitu. Apa namanya menunya tuh? Yang kalau misalnya beli ngambil pick up ya? Iya di pick up, Pick up ya? tinggal pick up doang. Nanti gue nongkrong di sana gitu. Jadi gue beli dari rumah nih, sinyal kan ada sinyal kan. Akhirnya di sana tinggal masukin wifi. Ya udah, minum udah jadi, tinggal nongkrong. Nggak Nah perlu ini mesen pertanyaan gue, lagi. lu nggak pernah kekhawatiran terjadi? Ini nggak berharap ya pasti? Iya. Kekhawatiran kayak di jalan terjadi sesuatu gitu, lu nggak bisa ngubungin siapa-siapa? Oh, kalau itu pernah terjadi waktu motor gue yang lama itu apanya ya? Itu gue nggak ada internet sama sekali, nggak ada paket, terus nggak ada pulsa juga. Gue nyepam call nyokap gue gitu kan, nggak diangkat-angkat. Itu malam banget gue pulang dari kampus kalau nggak salah. Jadi motor gue tuh si beltnya ya itu putus, jadi kan nggak bisa jalan. Jadi cuma ngegas. belt, oh matic motor lu ya? Iya, motor gue matic, si belt tuh putus gitu Seat kan. belt, fan belt. Iya sorry, gue tanya belt doang. Motor, seat motor belt, ada seat beltnya. fan belt, maaf ya bukan anak motor aku. Tapi kan seat belt juga. Iya. Fan belt dong. Oh ya, asal ada beltnya. Iya, nggak jauh beda, udah. Benar. Orang-orang bengkel yang ngomong, oh gue nggak ada beltnya doang putus ini gitu kan. Ya udah. Itu fan belt. Oh oke. Kalau Set seat baru nih. Seat belt di sini ya. Itunya putus, gue tuh malam-malam jam 10 Ntar gue bikin malam. clipper deh. Aduh, Lucu nih. lanjut. ya udah. Gue nggak call nyokap, gue kan nggak dapat apa sih, nggak diangkat-angkat kan. Biasanya kan kalau gue call sama Telkomsel masuk lah notifnya miss call gitu kan. Akhirnya nggak ada, ya udah tuh mau nggak mau gue dorong ke bengkel nyari yang masih buka, itu lumayan jauh. Akhirnya bunda gue nelfon duluan nih, udah jam 11 ke pulang-pulang, kak di mana udah di mana gitu kan. Motor kakak rusak, gini kan di bengkel, di mana? Akhirnya dijemput sama bokap gue, kayak gue udah kesel banget mau marah-marah ke nyokap gue kan gak enak kan, kayak dari tadi diteleponin, ya udah itu sih salah satu kejadian emang. Ya udah tragedi ketika gue nggak ada sinyal, nggak ada pulsa. Nggak, lu kejadian lu kelas berapa lu? Masih semester 4 kayak. Kuliah kan? Kuliah. Ya lah kuliah, motor mogok nyariin maknya gimana sih? Iya, ya, masih bocil ya masuknya ya, itu masih 19 tahunan. Oke, gue sedang bersama dengan Mr. Safety Belt Motor ini. Jadi kita akan ngobrol lagi tentang, ya kita akan bahas kelanjutan tentang kejadian dia mogok, anak kuliah laki-laki udah gede masih telepon maknya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di POV. Sudut pandang kita. Didukung oleh